Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan. Semoga kiranya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda, pada kesempatan sekarang kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI, yang mana pada saat sekarang Ananda sudah menginjak kelas 8, dan Bapak harapkan semua pembelajaran di kelas 7 ataupun pembelajaran sebelum-sebelumnya Ananda tidak melupakannya. Oke, baik Ananda, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin mengambil absen dulu. Silahkan bagi yang hadir untuk mengacungkan tangannya. Yang pertama Nisa Ramadewi. Oke, yang kedua Lasri Ramadia Fitri. Oke, yang ketiga Lisa Eka Putri. Oke, baik. Ya, selanjutnya Hartoni. Ya, Jumadi. Oke, Arif. Oke, baiklah. Alhamdulillah semua Ananda sudah bisa hadir pada pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ananda perhatikan bangku sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun diluruskan mejanya. Jika ada sampah di bawah mejanya, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Baik Ananda, pada kesempatan sekarang ini kita memulai pembelajaran, yaitu materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Yang wajib kita ketahui ada 4 kitab. Yang pertama ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kita selaku umat muslim atau umat Islam tentunya kita berpedoman kepada Al-Quran ya Ananda. Baiklah, untuk hari ini sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Anda bisa meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Anda bisa mempedomani Al-Quran dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Anda bisa bertindak toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, menjelaskan makna beriman kepada kitab Allah. Dan selanjutnya yaitu menyebutkan kitab-kitab dan rasul yang menerimanya. Dan terakhir yaitu mencari dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik Ananda, pada hari ini kita masuk kepada pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian dari iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, yang mana ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan untuk selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Kitab ini diturunkan merupakan sebagai anugerah bagi manusia. Kenapa? Karena dalam penurunan kitab ini tidak hanya memberikan pedoman untuk manusia dalam kehidupannya sehari-hari, namun ada lebih pada itu, kitab yang diturunkan oleh Allah itu merupakan petunjuk dan pedoman bagi manusia, baik dalam menjalani kehidupan di dunia dan untuk kehidupan di akhirat.
Nah, Ananda, kita membayangkan seandainya Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, bisa dibayangkan betapa hancurnya kehidupan pada masa lalu dan masa sekarang, ya. Manusia itu tidak ada yang meyakini akan adanya kitab, dan tidak ada yang mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan kitabnya. Nah, Ananda, untuk bisa memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Baik, pada sekarang kita masuk kepada iman kepada kitab Allah. Nah, ada 4 kitab Allah. Yang pertama ada itu kitab Taurat, ya Ananda. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkeraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana yaitu ditujukan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi. Selanjutnya diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Dan selanjutnya diturunkan dengan bahasa Ibrani. Dan adapun pokok ajaran dari kitab Taurat ini, yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan untuk menyembah patung atau berhala. Yang selanjutnya, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan selanjutnya perintah menyucikan diri, mensucikan hari Sabtu. Selanjutnya perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang selanjutnya larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, dan larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Baiklah Ananda, itu tadi tentang kitab Taurat. Selanjutnya kita masuk kepada kitab Zabur. Tapi sebelumnya itu pada kitab Taurat ada dalil yang menyampaikan, yaitu pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sungguh kami telah menganugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ya, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Nah, kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, ya Ananda, ya, sebagai pedoman untuk
kaum Bani Israel yang pada saat itu. Selanjutnya Ananda, kita masuk kepada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, atau 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Ya, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Diturunkan sekitar abad 10 sebelum Masehi dan diperuntukkan kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Ya, yang mana dalam kitab Zabur ini ada firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Oke Ananda, selanjutnya kita masuk kepada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi, atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, lagi-lagi Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling ngeyel. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan. Yang ini menjadikan ia sebagai salah satu mukjizatnya, bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Diturunkan atau ditulis menggunakan bahasa Suryani, ya. Selanjutnya diturunkan di daerah Yerusalem. Selanjutnya pokok ajaran dari kitab Injil ini yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Selanjutnya menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dalil dalam kitab Injil ini yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat ke-30. Selanjutnya Ananda, kita masuk pada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat ada muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, diturunkan kepada abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Selanjutnya adapun pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran ini, yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang terakhir ada tarikh. Nah, Ananda, itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun dalil tentang Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat ketiga. Nah, Ananda, ada 4 pokok ajaran ya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan keyakinan berkaitan dengan keyakinan kita. Jadi kita selaku umat Islam itu meyakini yang berkaitan dengan keyakinan, baik itu keyakinan seperti mengesahkan Allah dan malaikat-malaikatnya. Yang kedua ada akhlak, yang mana pada bagian akhlak ini kita biasa menyebutnya dengan budi pekerti ya anak-anak. Nah, dalam budi pekerti ini pembinaan akhlak itu akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya ada ibadah, muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan tata cara hubungan kepada sesama manusia, baik itu berdagang, jual beli, sosial, segala macamnya. Selanjutnya ada tarikh. Tarikh yaitu kisah umat-umat terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah lengkap semuanya ya Nanda, mulai dari kisah umat-umat terdahulu sampai dengan semua aturan dalam kehidupan manusia. Nah, Ananda sekalian, kitab Allah sebagai petunjuk manusia ya. Kitab itu diturunkan kepada manusia sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, seperti yang telah Bapak jelaskan di awal tadi. Yang mana apabila tidak diturunkannya kitab ini, maka kita tidak bisa membayangkan betapa hancurnya kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat muslim ya Ananda. Jadi selaku umat Islam kita wajib mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad selaku penerima kitab Al-Quran tersebut. Nah, di dalam Al-Quran ini Ananda sudah lengkap semuanya sebenarnya, mulai dari pokok ajaran kitab Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya sudah lengkap dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga setebal kitab yang 4 tadi, melainkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-A'la yang bunyinya, Inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara yang benar untuk mengimani kitab-kitab tersebut plus suhuf tadi, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan. Karena dalam Islam, kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Karena ini adalah pedoman hidup dan arah tujuan kita di dunia ini. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemuliaannya hingga akhir zaman atau kiamat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ananda, hikmah dari kita beriman kepada kitab Allah ini, terutama Al-Quran. Yang pertama, kita bisa meyakini bahwasanya Allah itu telah menurunkan kitabnya kepada nabi-nabinya, sehingga kita selaku umatnya tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kita sudah diberikan pedoman ataupun arahan untuk menjalani kehidupan ini. Selanjutnya, mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada nabi, kepada hambanya dan makhluknya. Selanjutnya, manusia yang beriman dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil ya Ananda dari iman kepada kitab-kitab Allah ini. Baiklah Ananda, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan Ananda bisa mengulanginya di rumah lagi dan jangan hanya sebatas dipelajari di sekolah saja. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini Ananda. Apabila terdapat salah kata dan ucapan ataupun tindakan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.